Ini ujuk-ujuk datang langsung ceramah. Ketemu lagi dua pendeta di masjid itu. Pendeta dua ini ngapain di situ? Ngapain dia di situ? Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya di dalam kajian Suara Kebenaran. Lagi-lagi nih viral muncul seorang mualaf baru, mantan pendeta terkenal, ternama di Indonesia. Jadi ya pendeta besar gitu ya, punya gelar dan mungkin popularitas yang luar biasa di Indonesia. Nah, dia itu memberikan kesaksian bagaimana dia pindah beralih agama dari agama Kristen ke agama yang sekarang ini. Dia menceritakan, tapi ya kita coba dengarkan dulu siapa pendeta ini dan kenapa dia pindah agama. Mari kita dengarkan. Saya sebetulnya sudah di atas, kalau dalam level Kristen saya di atasnya lagi. Saya sudah di Nasrani, yang waktu saya di Islamologi, di teologi ya, ada memang Islamologi, tapi hanya nyebut Nasrani tok. Saya selidiki Nasrani itu apa sih? Nggak taunya saya masuk sekarang Nasrani, tapi harus ke Yerusalem. Makanya saya di kaset saya alumnus Nasraya Yerusalem Yisrael Hebrew. Saya potong dulu teman-teman. Jadi dia ini namanya Johan Memah. Ya, apakah dia seorang pendeta? Apakah dia pernah menjadi pendeta dan pendeta terkenal di Indonesia? Kalau dilihat-lihat teman-teman, saya terus terang tidak kenal orang ini secara pendeta gitu ya. Tidak kenal, karena ya di kalangan pendeta, apalagi yang namanya pendeta terkenal, pasti dikenal siapa dia. Mau dari gereja apapun, dari sinode atau dari aliran gereja manapun, kalau dia sudah terkenal, sudah pendeta besar di Indonesia, pasti dikenal oleh kita-kita ini. Nah, saya tidak kenal siapa pendeta ini dan dia dari gereja mana. Tidak tahu, dia tidak menceritakan. Cuma yang menarik di sini adalah begini. Kenapa dia pindah? Dan dia menceritakan bahwa dia ini adalah seorang Kristen yang levelnya sudah di atas. Sudah di atas, yaitu level Nasrani. Saya percaya kalau teman-teman yang memahami, mengerti tentang penyebutan kata Nasrani ini, pasti teman-teman akan kaget ketika mendengarkan bahwa level tertinggi dari kekristenan itu adalah Nasrani. Ya, kenapa saya tertawa? Karena begini teman-teman. Nasrani itu kita kenal itu dimunculkan oleh teman-teman kita yang dari sebelah, dari agama tetangga, yang seringkali menyebut kita Nasrani, bukan Kristen, tapi Nasrani. Nasrani itu mereka ambil dari istilah kata Nazaret. Yesus itu orang Nazaret, kita pengikut Yesus, pengikut Kristus, maka kita disebut Nasrani atau Nasrani. Jadi kalau di Islam kita dikenal Nasrani, maka di Kristen kita dikenal Kristen. Jadi orang Kristen nyebut kita Kristen, kalau mereka menyebut kita Nasrani. Jadi apakah Nasrani dan Kristen itu sama? Ya sama, cuman beda penyebutan aja. Nah, yang kedua, yang saya bingung adalah level tertinggi dari Kristen, yaitu Nasrani. Di Kristen itu nggak ada levelnya, nggak ada istilah level-levelan. Kita itu sederajat, Kristen itu sama. Kristen itu pengikut Kristus. Kalaupun ada istilah pendeta, ada pelayan Tuhan, ada jemaat biasa, itu tidak menunjukkan status derajat kita di dalam kekristenan. Tidak, sama aja gitu. Hanya dalam tugas berbeda. Ada yang pendeta, ada yang melayani pelayan biasa di bidang musik, pimpin pujian dan sebagainya. Ada jemaat biasa. Tapi dalam konteks kekristenan ya sama, nggak ada level-levelan gitu. Lalu dia mengatakan dia sekolah di Yerusalem, ya, sekolah di Yerusalem gitu. Apa namanya, Israel Hebrew. Saya searching di Google gitu loh. Ini orang ini mirip-mirip kayak nama lagi nih, ngaku-ngaku kuliah di Yerusalem di
Israel tapi tidak ada dan tidak jelas kuliah di mana. Cuma kan karena dia ngomong ke orang-orang itu, mereka percaya-percaya saja. Oh iya ya gitu ya. Percaya aja orang-orang itu. Tidak mencari data dulu, tidak mencari tahu ini benar atau tidak. Nah, kita akan lanjutkan apa pernyataan dari orang ini tentang pelayanan dia atau bagaimana dia ketika dia masih di Kristen. Kita dengarkan. Waktu saya dipanggil untuk menjadi menjadi penceramah, pertama kali saya diundang kalau nggak salah di Universitas Islam Syarif Hidayatullah ya, ketemu beliau. Kedua kali di Sarinah. Itu saya sudah goncang sebetulnya. Makanya saya waktu ada dua pendeta saya sudah nggak netral sebetulnya. Jujur saya nggak netral. Saya sudah nggak netral, tetap saya salahkan kau. Tapi akhirnya saya sadar, waduh, banyak orang muslim dan muslimah, Pak, kita doain aja Pak Yohanan supaya muslim langsung. Ya tapi saya masih, ya apa enggak, aduh gimana caranya, bingung saya. Di gedung Sarinah ketemu lagi beliau, mau didoakan aja, salah satu Ibu Indra. Akhirnya apa? Bulan 2000 berapa ya? 2014. Akhirnya 2015, 6 bulan kemudian saya, apa dibilang Pak Ustadz, saya KO. Aduh, nggak ada jalan sudah. Di situ saya bilang, loncat sudah, cepet-cepet. Karena saya tahu masih masuk neraka, waduh nggak mau saya. Nah di Islam itu ada pertimbangan amal dan soleh. Wah kalau gitu ya sama dengan ini kalau Nasrani, kalau kita beramal terus nanti ada pertimbangan masuk surga. Wah lari saya, loncat. Saya ketemu Pak Ustadz, diam-diam, Pak, saya mau masuk Islam. Gimana yang sadar? Saya ingat di mall ya, di mall Ciputat saya ketemu beliau, dan waktu itu yang mewawancara saya Ustadz dari dosen ya, saya diwawancara direkam. Saya bilang, wah saya masih sama ya deh, daripada saya nanti keduluan mati. Waduh ampun saya, alhamdulillah ya rabbil alamin, subhanallah. Saya akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya Islam, dan saya tetap istiqomah sampai kapanpun. Walaupun keluarga saya benci, saya ditawari jujur aja. Keluarga saya memang datang ke Bali itu telepon terus. Sampai kemarin Natalan ini loh, ada yang kosong, ada gereja kosong, nggak ada pendetanya. Yuk mau, ada mobil, itu ada rumah. Saya tolak. Saya bilang Islam adalah agama yang ada yang janggal nggak kira-kira teman-teman dari pernyataan Johanan Mema ini? Dia mengatakan dia itu berangkat ke Yerusalem, kuliah di sana untuk ngambil gelar doktor. Begitu pulang ke Indonesia, dia diundang untuk ceramah. Nah, dia ke Yerusalem itu kan dalam konteks sebagai seorang pendeta, kuliah di sana untuk ngambil gelar S3. Ya kan? Lalu dia pulang ke Indonesia, begitu sampai di Indonesia dia diundang ceramah. Ceramah di mana? Di masjid gitu loh. Lalu dia pergi berangkat dan dia ketemu dengan 2 orang pendeta juga di situ. Ketemu dengan 2 orang pendeta, lalu waduh ini gimana nih? Dia merasa kacau, dia diundang di situ tapi dia ketemu dengan 2 orang pendeta. Nah, kalau teman-teman berpikir sehat pikiran kita gitu, dia kuliah di Yerusalem, pulang ke Indonesia, diundang ceramah. Sementara dia belum bersyahadat, belum masuk Islam, belum pindah agama, tapi sudah ceramah di masjid. Ini kan tidak masuk akal gitu loh. Maka saya menyimpulkan sebenarnya Johanan Mema ini memang bukan pendeta. Dia bukan seorang pendeta, dia udah muslim dari dulu. Masa begitu datang, logikanya kan sederhana gini. Pimpinan agama Islam mana yang mau mengundang seorang pendeta yang ceramah? Kalau dia belum disyahadatkan, belum baca 2 kalimat syahadat kan gak mungkin. Bahkan sudah baca aja itu, sudah disyahadatkan, pasti prosesnya panjang. Dia harus berguru dulu, belajar ilmu dulu, mengetahui dulu tentang Al-Quran dan sebagainya. Baru dia ceramah. Ini ujuk-ujuk datang langsung ceramah. Ketemu lagi 2 pendeta di masjid itu. Pendeta 2 ini ngapain di situ?
Ngapain dia di situ? Kok ketemu mereka di situ? Reunian maksudnya. Ini kan cerita yang tidak masuk akal, yang tidak masuk logika. Tapi kan thumbnail mereka itu, wah luar biasa loh. Ini seorang pendeta yang terkenal, yang hebat, yang besar di Indonesia, yang dari cara bicaranya juga. Tapi kalau kita bisa menganalisa, orang ini lagi berbohong gitu. Lagi berbohong. Lalu dia ditawarin oleh keluarganya untuk balik aja kamu katanya. Pindah, balik lagi. Kenapa? Ditawarin ada gereja yang kosong. Segitu gampangnya gitu ngasih gereja kosong, terus tidak ada persyaratan atau apa yang dibicarakan di dalam. Segitu gampangnya. Nah, jadi teman-teman, buat saya, Johanan Mema ini, dia bukan seorang pendeta. Bukan seorang pendeta, bukan seorang Kristen. Dia pasti memang dari dulu sudah, dari kecil, dari keluarganya dia memang sudah Islam. Dan dia mencoba untuk mencari panggung untuk membangun popularitas dalam hidupnya. Tapi sayangnya dia menipu banyak orang. Mudah-mudahan kita tidak tertipu oleh orang-orang semacam ini. Karena masih banyak di antara mereka yang suka melakukan kebohongan-kebohongan demi popularitas dan nama supaya mereka bisa terkenal di mana-mana. Demikian apa yang bisa saya komentarin dari kesaksian dari pendeta besar ini yang menjadi ustadz. Dan mudah-mudahan kita semua dapat pengertian baru kembali. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman bisa mendapatkan video dari saya, video selanjutnya. Kita ketemu kembali pada video berikutnya. God bless you.